Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Wijanarka yang alhamdulillah sejak 5 menit yang lalu barangkali itu sudah gabung ke room Zoom kita. Dan Bapak Ibu sekalian, dosen lingkup Universitas Muhammadiyah Buton. Alhamdulillah ini sesi ketiga Bapak Ibu sekalian. Materinya sudah kami share juga di link di WA Group. Insya Allah hari ini Pak Wi akan sharing mengenai apa sih metode pembelajaran berbasis blended learning ini. Nah, yang kemarin-kemarin waktu di awal kita sudah banyak berdiskusi mengenai blended learning ini. Teman-teman juga kayak Pak Rizal itu menanyakan bagaimana sih blended learning ketika diperhadapkan sama situasi misalnya seperti hari ini yang online, yang harus Zoom, yang lewat daring dan sebagainya, sebut-sebut apa penyebutannya. Saya pikir hari ini akan banyak hal yang bisa di-sharing bersama Pak Wijanarka, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau misalnya hari ini berhadapan sama laptop, mungkin bisa buka RPS atau silabusnya untuk kemudian siapa tahu sebentar kita punya waktu untuk di-sharing, dilihat oleh Pak Wijanarka ini apakah bagaimana kemudian memasukkan ini dalam metode blended learning atau pendekatan blended learning dengan RPS yang kita punya itu mungkin biar lebih interaktif nantinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya untuk mengefisienkan waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Wi untuk mungkin membuka diskusi kita sekaligus memaparkan mengenai bagaimana sih metode pembelajaran blended learning ini. Oke, silakan Pak Wi, waktu dan tempat. Oke, makasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, di era masa pandemi ini. Di pertemuan ketiga ini saya ingin men-share tentang blended learning ya. Blended learning. Tapi mungkin saya tidak cerita tentang sejarahnya gimana, siapa penemunya. Nanti kita langsung ke arah terapannya saja ya, ke arah terapannya saja. Telah saya sampaikan di awal-awal bahwa dalam panduan kurikulum pendidikan tinggi 4.0 kita sudah diarahkan menerapkan metode blended learning. Blended learning atau metode bauran ya. Bauran antara tatap muka dan daring ya. Istilahnya kan seperti itu. Blended itu kan seperti itu. Cuman akhirnya karena adanya pandemi ini kita tidak melaksanakan tatap muka, jadi semuanya full daring ya, full daring. Jadi saya langsung share aja ini. Kelihatan semuanya? Kelihatan Pak. Jadi kami ingin menyampaikan tentang blended learning. Jadi ini pertemuan yang ketiga tentang blended learning. Besok mungkin besok ke flip ya. Tapi tadi disebutkan oleh Pak Moderator kalau mau menyampaikan RPS ya, ya silahkan ya di sini ya. Setelah di sesi diskusi nanti. Nah ini blended learning itu sama dengan hybrid learning ya. Suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dengan online learning atau dengan daring. Jadi ini adalah
campuran ya, blended. Kalau kita punya mesin blender itu kan mesin pencampur kan? Blender, jadi ini blended. Jadi pencampuran antara tatap muka dan online atau daring. Karakteristiknya adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam sebagai sebuah kombinasi pendidikan langsung, face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Pendidik dan peserta didik memiliki peran yang sama-sama penting. Jadi ini dosen dan mahasiswa memiliki peran yang sama-sama pentingnya. Ini ada diagramnya bahwa blended itu ya ada face to face, ada e-learning, ada online learning, ada web based learning, ada internet, ada computer based learning ya. Semuanya inilah campuran ini kita campur, kita kombinasikan, kita kreasikan sehingga membentuk suatu metode pembelajaran yang menarik. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita dosen untuk membuat suatu metode menerapkan blended learning itu menjadi sesuatu yang menarik. Kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya membawa rasa kebersamaan di antara siswa, memberi manfaat berbeda di ruang kelas tradisional, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk membangun hubungan dengan siswa lain maupun instruktur. Itu kelebihannya. Tapi ada juga yang menilai kekurangannya. Pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Tapi kalau pengajarnya punya keterampilan, pasti ini tidak jadi masalah. Pengajar perlu mengembangkan dan mengelola sistem e-learning. Sekali lagi, ini kalau pengajarnya bisa mengembangkan, ya ini tidak menjadi kekurangan. Pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik. Nah, ini perlu juga menyiapkan modul pembelajaran digital, perlu juga membuat buku ajar digital dan sebagainya. Tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung bagi siswa. Nah, ini mungkin ini juga terjadi di kita ya. Terjadi di kita, kadang ada yang jaringannya tidak memadai, kadang ada siswa yang perangkatnya, laptopnya, HP-nya kurang memadai juga, jadi bisa tidak merata ya. Diperlukan strategi pembelajaran tertentu untuk memaksimalkan potensi blended learning. Nah, ini. Jadi kekurangan-kekurangan ini sebetulnya bisa diminimalkan jika kita mengajar punya keterampilan e-learning, kita bisa mengembangkan sistem, kita menyiapkan berbagai referensi digital, buku ajar, modul, video-video pembelajaran. Ini semua bisa menjadi tidak berkurang jika kita bisa mengurangi ini ya. Kekurangan-kekurangan ini kita kurangi dengan meningkatkan keterampilan kita. Faktor pendukung implementasi blended learning. Blended learning memerlukan kesiapan organisasi. Jadi organisasinya harus siap. Jadi satu mata kuliah, misalnya kalau sendirian nggak masalah, ya. Sendirian nggak masalah. Tapi kalau tim teaching, nah ini perlu kesiapan. Kesiapan RTS-nya harus disusun bersama, kemudian medianya harus sama, sumber teknis yang cukup, motivasi dari pengajar, fasilitas komunikasi yang baik, dan saluran umpan baik. Nah, ini menurut Tabor tahun 2007. Blended learning membutuhkan pengembangan profesional yang berkelanjutan dari pengajar. Nah, ini perlu pengembangan yang berkelanjutan ya.
Sehingga ini implementasi blended learning ini bisa menjadi lebih sustainable, lebih berkelanjutan, dan lebih berkualitas. Ada 3 cara untuk merancang blended learning, ada 3C, yaitu konten. Nah, ini konten isi pembelajaran ini yang bagaimana kita membuat meramunya menjadi sesuatu yang menarik. Communication, komunikasi antar siswa dan guru, atau antar mas dosen serta antar siswa itu sendiri. Kemudian construction, penciptaan kondisi mental pembelajar untuk membantu memetakan posisi mereka dalam landscape pembelajaran. Jadi untuk merancang blended ini juga perlu hal-hal ini ya. Ada kontennya harus menarik. Komunikasi skill, kita harus bisa berkomunikasi yang menarik juga. Ada satu pembelajaran saya pernah lihat, tapi ini di luar negeri ya, membuat video pembelajaran dosennya itu seperti mendongeng, jadi ya menarik ya, seperti bercerita, gaya-gayanya seperti mendongeng. Itu taktik atau teknik yang harus kita harus bisa berkreasi untuk mengkomunikasikan pembelajaran kita sehingga itu menjadi sesuatu yang menarik bagi mahasiswa. Ini menurut Keres dan Dewitt ya. Kemudian karakteristik dari blended learning itu apa saja? Karakteristiknya 1, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Kedua, sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung face to face, belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Nah, ini bisa belajar mandiri dan bisa belajar mandiri via online. Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan cara gaya pembelajaran. Ini juga perlu kita harus bisa ya menyampaikan yang menarik, cara yang baik, gaya yang menarik juga, sehingga ya pembelajaran yang kita terapkan itu tidak membosankan bagi mahasiswa. Unsur-unsur blended learning ya, unsur-unsurnya antara lain tatap muka. Nah, ini pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum dikemukakan teknologi cetak, audiovisual, dan komputer pengajar sebagai sumber belajar utama. Nah, ini juga dalam blended learning pun tetap masih ada tatap muka ya. Yang jadi pertanyaan yang kondisi saat ini tidak dilakukan. Ya. Kemudian belajar mandiri. Ya. Banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik karena sumber belajar tidak terbatas dari pengajar, melainkan sumber-sumber banyak lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan belajar mandiri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi ini sumber itu sekarang banyak. Tinggal kita sekarang perannya motivator, kita sekarang fasilitator, kita memberikan sesuatu yang tepat itu yang mana ya, sumber-sumber yang tepat itu yang mana, sehingga mereka bisa menggunakannya dalam belajar secara mandiri. Tutorial ini juga penting. Jadi harus ada tutorialnya, langkah demi langkahnya kalian harus apa, setelah ini harus apa. Jadi peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Seorang pengajar akan berperan sebagai tutor dalam pembimbingan. Meskipun aplikasi teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pelajar dalam belajar, peran pengajar masih diperlukan sebagai tutor. Jadi tutor itu di sini perlunya dosen juga sebagai tutor. Jadi ada arahan. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Sehingga mahasiswa tahu langkah-langkah yang harus dilakukan itu apa.
tidak sekedar memberi tugas misalnya terus dilepas gitu ya. Nah, ini tutorial ini juga diperlukan dalam pembelajaran blended ini. Ini lebih penting lagi, yang penting adalah aplikasi. Pembelajaran berbasis masalah, pelajar akan lebih aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ini aplikasi juga jadi hal yang penting dalam pembelajaran blended learning. Kerjasama, teamwork. Sekarang itu eranya adalah era teamwork ya. Jadi mahasiswa perlu dilatih untuk bekerja sama. Di pertemuan yang selanjutnya saya sudah menyampaikan SCL. Nah, itu kan hampir semuanya dibuat suatu tim kecil ya. Tim kecil mereka bekerja sama karena ya era sekarang lah era teamwork ya. Bukan lagi era zaman lalu yang Superman ya, satu orang bisa menguasai semua. Sekarang perlu teamwork, ya, perlu kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning. Karena dalam pembelajaran berbasis blended, peserta didik bekerja secara mandiri dan berkolaborasi. Evaluasi juga penting. Ya. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja pelajar berdasarkan portofolio. Jadi yang dinilai adalah prosesnya. Mungkin dulu kita belajar hasilnya, sekarang proses lebih menjadi penting. Demikian juga penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas pengajar, namun perlu ada penilaian diri dari pelajar. Berikutnya adalah model dalam blended learning. Ada face-to-face driver, ada rotation, ada flex, ada online lab, ada self-blend, ada online drive. Nah, ini ada 6 nih. Model dalam blended learning itu ada 6 ini. Nah, face-to-face adalah model ini akan melibatkan peserta didik tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, akan tetapi melibatkan mereka ke dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua, rotation. Model rotasi atau rotation mengintegrasikan pembelajaran secara online sambil bertatap muka di kelas dengan kawasan guru atau dosen. Flex. Model flex memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta didik. Di dalam hal ini, peserta dapat membentuk kelompok atau diskusi. Yang keempat, online lab, pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy. Peserta didik akan berinteraksi dengan guru atau dosen secara online. Yang kelima, self-blend. Pada model self-blend, peserta didik akan mengikuti kursus online sebagai pelengkap kelas konvensional. Pembelajaran yang dilakukan tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Dan yang keenam adalah online driver. Online driver merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru atau dosen bisa mengupload materi pembelajaran di internet. Jadi kita mengupload, mahasiswa bisa mengaksesnya. Nah, ini ada contoh video ilustrasi ya, penerapan blended learning. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ini ya, di YouTube ini kira-kira 3 menitan ini video ini ya, dari YouTube ini. Jadi ilustrasi ya, blended itu seperti apa ya. Jadi bisa dilihat penerapannya, ilustrasinya di video ini. Nah, jadi kalau kita diagramkan, nah, blended learning itu ternyata ada 2 ini. Ada human dan ada teknologi ya. Ada tatap muka, ada daring. Nah, semuanya berkaitan dengan tentang human, berkaitan dengan motivation, personalization, feedback,
fluency, listening, relevan, disiplin. Nah, kalau teknologi bisa mobility, structure, tracking and control, self-study, reduce cost, dan global reach. Jadi inilah diagram dari blended learning. Ini memadukan antara tatap muka dan daring. Nah, ini ada dari Pak Wes, dia mengembangkan blended learning. Jadi ternyata ruang kelasnya tidak hanya tatap pembelajaran daring, ruangnya tidak hanya satu, tapi ada 4, ada 3, yaitu di tatap maya, ada di personal, ada di kolaborasi. Nah, inilah yang dikemas, yang kita perlu mengkemasnya ini dalam pembelajaran daring. Jadi kegiatan-kegiatan kita bisa dikemas sehingga di mana kita harus tatap muka, kapan kita harus tatap maya, apa saja yang dilakukan di personal, terus apa saja yang dilakukan di kolaborasi interpersonal. Nah, dari 4 ini yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah di 3 dan 4. 3 dan 4 itu perannya adalah peran mahasiswa. Lakonnya di situ adalah mahasiswa. Kalau di tatap muka, tatap maya bisa juga itu bisa lakonnya adalah dosen. Tapi begitu 3 dan 4 itu lakonnya tentu adalah mahasiswanya itu sendiri. Namun demikian kita perlu memberikan tutorial ya. Sehingga apa yang mereka lakukan di ruang belajar 3 dan ruang belajar 4 itu benar-benar tepat sesuai dengan tujuannya. Nah, pada saat pandemi ini yang terjadi kan seperti ini. Ruang belajar 1 tidak dilaksanakan. Jadi harusnya yang dilaksanakan itu di ruang 2, ruang 3 dan 4 ya. Tapi sepertinya mulai semester kemarin itu banyak sekali hanya merubah ya. Tatap muka di sini dirubah menjadi tatap muka dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Google Meet, atau mungkin dengan menggunakan Webex ya. Jadi sama-sama tatap muka tapi secara maya ya. Sementara yang ini mungkin tidak dilaksanakan. Padahal justru di dalam blended learning ini menjadi penting. Ruang belajar 3 dan ruang belajar 4 itu jadi lebih penting karena mahasiswa bisa belajar mandiri ya. Akibatnya seperti yang sudah saya sampaikan yang di pertama tadi, banyak juga masuk koran itu kan bahwa dosen ngasih kuliahnya kurang menarik, bikin ngantuk dan sebagainya. Nah, itu karena seolah-olah hanya merubah ya, ruang kuliah di kelas dirubah dalam Zoom. Jadi selama di kuliah selama kuliah di kelas itu 2 jam dosennya memberikan materi. Nah, di tatap maya dengan Zoom-nya juga seperti itu. Jadi 2 jam menyampaikan materinya. Nah, itulah yang akibatnya menjadikan mahasiswa menjadi jenuh ya. Nah, saya menyadari mereka sudah terbiasa tatap muka. Mungkin kalau sudah angkatan ke tahun ketiga, tahun kedua itu sudah terbiasa tatap muka, tiba-tiba tatap mukanya diubah dalam bentuk visual. Itu kan juga menjadikan mahasiswa menjadi tidak nyaman ya misalnya. Sangat sulit untuk beradaptasi ya. Karena hanya merubah saja kuliahnya menjadi kuliah Zoom. Nah, yang 3 dan 4 ini tidak pernah dilakukan semuanya ya ini. 16 kali pertemuan, ya 16 kali Zoom gitu kan. 16 kali Zoom. Nah, itu juga menjadi problem ya. Problem bahwa pembelajaran menjadi kurang menyenangkan dinilai dari mahasiswa. Nah, tatap maya itu sebetulnya apa saja? Tatap maya itu sebetulnya bisa
bisa expert sharing ya. Nah, expert sharing bisa ngundang profesor, bisa ngundang dosen, bisa community practice sharing. Jadi tidak kuliah ya, tidak memberikan kuliah full seperti tatap maya, tapi bisa dimanfaatkan untuk ini. Nah, ini akan lebih mudah tercapai. Salah satunya ya, ini saya juga terapkan di sini. Biasanya kalau kita S3 itu, S2 itu kan, atau kita sekolah S3, kita kan punya teman ya, punya teman sama-sama dosen. Nah, itulah bisa kita manfaatkan. Yuk saling visiting lecturer ya, saling berbagi ya. Saya juga pernah, saya melakukan hal ini ya. Kemarin saya melakukan hal ini dengan beberapa teman-teman yang ada di waktu saya sekolah S2 dulu. Jadi saling bertukar ya. Saya kuliah di sana, memberikan kuliah, terus teman saya memberikan di sini. Jadi saling membantu ya, saling bertukar visiting lecturer. Jadilah tatap maya itu bisa dimanfaatkan untuk ini. Tidak selalu harus kuliah ya. Bahkan tatap maya itu tidak perlu lama-lama ya, 1 jam aja sudah cukup. Karena kalau di kita di Indonesia itu akan berkaitan dengan kuota ya. Nah, jadi 45 sampai 1 jam itu sudah cukup untuk memberikan tatap maya. Dan tatap mayanya tidak seperti webinar ya. Jadi mas dosennya itu ceramah setengah jam atau full 45 menit. Tapi ya poin-poinnya saja kan, poin-poinnya saja. Mungkin hanya sekitar 10 menit. Nah, setelah itu mahasiswa kita ajak diskusi. Mungkin itu akan lebih menarik ya. Akan lebih menarik daripada selama 45 menit dosennya yang memberi materi. Nah, medianya bisa Zoom, bisa Google Meet, bahkan Facebook Conference bisa Webex dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah ruang belajar 3, kolaboratif interpersonal. Belajar kapan saja dan di mana saja secara kolaboratif dengan orang lain dalam satu komunitas atau praktisi yang memiliki kesamaan minat. Nah, ini bisa menggunakan chat forum, bisa menggunakan diskusi forum, bisa menggunakan ya intinya kita bisa memanfaatkan WA chat atau chat di Facebook dan sebagainya. Kita bisa mengundang beberapa praktisi, kita bisa mengundang beberapa orang-orang yang berkompeten misalnya untuk diajak diskusi. Dan inilah yang disebut dengan kolaboratif interpersonal. Nah, selanjutnya belajar mandiri. Nah, ini belajar mandiri yang perlu kita siapkan, video-video pembelajaran, teks, simulasi, kemudian buku ajar. Buku ajar pun perlu dibuat yang menarik ya. Sekarang buku ajar tidak seperti zaman dulu, tulisan-tulisan. Sekarang lebih banyak ke visualnya karena mahasiswa kita adalah mahasiswa Gen Z yang mereka lebih suka dengan hal-hal yang sifatnya visual. Jadi kalau membuat teks PDF misalnya, itu perlu template yang menarik ya. Sekarang di dunia maya itu banyak sekali yang menawarkan template gratisan membuat e-book ya. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk membuat buku ajar dan sebagainya. Video-video animasi. Jadi mahasiswa ini belajarnya di video itu ya. Saya semester ini telah melakukan seperti ini ya. Jadi minggu ini saya nge-share video pembelajaran baik yang saya buat maupun saya video orang lain ya. Kemudian minggu depannya kita Zoom, kita diskusi tentang 2 video itu. Jadi ruang pada saat Zoom itu bisa menjadi lebih hidup ya. Banyak pertanyaan, banyak diskusinya daripada kita pada saat Zoom itu kita memberikan
memberikan materi ya. Jadi minggu-minggu awal materinya sudah saya sampaikan dulu lihat di YouTube atau lewat PDF itu. Minggu berikutnya tatap mayanya lebih banyak ke diskusi. Nah, inilah kita memanfaatkan ruang mandiri ini supaya mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Nah, mungkin dari saya itu saja ya tentang blended learning. Jadi mungkin banyak juga dosen yang belum memanfaatkan ruang 3 dan 4 ini ya. Ruang 3 dan 4 ini. Lebih banyak menerapkan yang ruang kedua ya. Ruang kedua. Nah, kalau melihat dari Pak Wes ini, ruang belajar zaman now ini justru mahasiswa beberapa penelitian, banyak dari mahasiswa Gen Z itu lebih suka belajar di ruang belajar 3 dan ruang belajar 4. Oleh sebab itulah, bagaimana kita, strategi kita yang penting untuk membuat video-video pembelajaran, sehingga mahasiswa kita akan lebih belajar secara mandirinya lebih berkualitas. Jadi dalam blended learning ini sebaiknya ruang belajar 3 dan ruang belajar 4 lebih dimanfaatkan secara maksimal. Lebih dimanfaatkan secara maksimal. Saya kira itu aja paparan dari saya. Ini selanjutnya kita diskusi atau tanya jawab. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wi. Ini ya, banyak hal yang jadi bahan evaluasi bagi saya pribadi barangkali Pak Wi. Yang mengenai penerapan ini ternyata kita bisa sangat banyak sekali inovasi yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk sesi diskusi kami buka, silakan jika ada yang ingin didiskusikan bersama Pak Wijanarka kaitannya dengan blended learning ini. Silakan Bapak Ibu. Atau sambil menunggu barangkali Pak Wi, saya mau mungkin Pak Wi punya pengalaman kan, kalau dari tadi ini materinya kan blended learning ini istilahnya dari sisi kami, dosen lah, istilahnya bagaimana kemudian mempersiapkan pembelajaran. Tapi mungkin pengalaman Pak Wi, nah bagaimana dengan yang berasal dari mahasiswa? Yang kali mungkin kayak misalnya 4 ruang tadi, mana yang kemudian bagaimana tantangan yang datang dari mahasiswa, atau karena pembelajaran mandiri itu bagaimana ya Pak? Maksudnya ada yang belajar kayak misalnya di SMA lah, belajar kelompok itu satu orang yang kerja tapi berkelompok begitu. Nah mungkin bisa di-sharing Pak, mungkin tantangannya ketika blended learning ini dijalankan, tapi itu berasalnya dari mahasiswa, maksudnya respon mahasiswa. Ya, memang ini menjadi bisa menjadi kendala ya. Memang kalau kita tugas kelompok, di kami pun sering ya, kalau di arsitektur itu sering sekali tugas kelompok. Tapi meskipun tugas kelompok, di kami itu selalu ada konsultasi ya. Nah, konsultasinya itu salah satu strateginya ya, walaupun itu tugas kelompok, kita tetap harus bertanya, ini kamu ngerjakan yang mana, bagian mana ya. Terus suruh cerita ya, bagian mananya yang mana. Terus yang satu lagi, ini bagian mana, suruh cerita. Oh ya, oke, kalau kira-kira dia bisa ya berarti kan tidak ada yang pasang nama saja ya. Jadi memang kita perlu semacam menguji ya. Jadi ada 5 mahasiswa. Kalau saya tugasnya gambar gitu, gambar konstruksi, saya selalu bertanya ini yang kamu gambarmu yang mana? Yang ini gambarmu yang mana? Ini gambarmu yang mana?
Nah, kalau gambar itu bisa kelihatan ya dari coretan garisnya ya. Oh ya, kelihatan gambarnya, coretan garisnya berbeda ya. Berbeda. Memang yang agak sulit itu kalau tugas komputer ya. Tugas komputer itu kan ketikannya sama semua. Nah, untuk bisa mengetahuinya ya dengan cara semacam wawancara kecil gitu ya. Kalau ini kan bisa ditanya, kalau ini kerjaanmu coba suruh cerita sedikit gitu ya. Sedikit kalau kira-kira bisa bercerita ya itu berarti itu kerjaan mereka ya. Nah, dari sisi mahasiswa memang ini bisa menjadi ya seperti sudah saya sampaikan kemarin ya, kalau tiba-tiba mendadak harus blended itu memang pasti ada suka dukanya mahasiswa ya. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Nah, ini memang untuk mahasiswa angkatan 2017, 18, 19 itu memang, atau mungkin 16, ini yang sudah terbiasa dengan pembelajaran di kelas full. Nah, ini menjadi agak kaget ya, agak kaget. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, untuk mahasiswa angkatan baru ini, nah ini kan titik awal ini ya, ini titik awalnya mereka benar-benar belajar blended ya, benar-benar belajar blended. Jadi ya secara kualitas mereka intinya bisa mengikuti ya, asal ya itu ada tutorialnya ya, langkah-langkahnya itu ada dari kita itu ada, dan video-video pembelajarannya atau mungkin materi-materi bahan ajarnya juga ada ya, jadi lengkap gitu ya. Kalau memang nggak ada, memang agak kesulitan kita melakukan hal ini, juga akan menjadi kesulitan ya. Nah, kita harus ya tadi membuat atau untuk sementara mencari bahan ajar dari orang lain ya, yang kita serahkan ke mahasiswa itu. Itu mungkin dari saya, Pak. Jadi ya saya dibandingkan dengan angkatan yang lama ini memang lebih mudah berjalan ya, lebih mudah berjalan itu yang angkatan baru ini. Angkatan baru ini lebih mudah berjalan ya, karena di angkatan baru ini sejak awal saya sudah bilang ya, sudah bilang ini langkahnya ini harus ini. Kalau yang semester yang lalu itu kan dadaan ya. Jadi kaget semua nih. Dadaan harus daring ini ya akhirnya ya kadang pada bingung semuanya ya. Bingung, tapi yang di semester awal baru ini, terutama mahasiswa baru ini, kami sudah membuat semacam tutorial ya. Bahkan cara mengunggah video, cara mengupload video, kami kan tugasnya itu kan banyak sekali tugas gambar ya. Bahkan memfotonya itu sudah diajari semua. Kadang memoto tugas itu kan tidak frontal, tegak lurus ya, ada yang miring ya. Jadi kalau dibaca nggak jelas. Itu kita sudah sejak awal kami sudah mengajarkan cara memfoto gambar tugas tulisan itu harus seperti ini, jangan miring seperti ini. Itu semua sudah diajarkan semua di angkatan baru ini. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya, makasih Pak Wi. Mungkin ya sama barangkali Pak Wi. Ini tantangan kita itu di mahasiswa yang kategori baby boomers. Mulai dari mengirim tugas, absensi secara online itu kadang kita butuh pelatihan khusus buat mereka. Dan di kami itu banyak. Maksudnya ada memang dalam kelas itu tidak semua fresh graduate dari SMA. Oh ya. Teknologi ya kadang-kadang kita perlu pembelajaran ekstra. Ya Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin didiskusikan barangkali? Atau Pak Asrul Nazar? Saya Pak moderator. Oh iya Pak Wayan, ya silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Wayan, Pak Wayan Sujana.
dosen di Prodi Akuntansi, Pak. Saya menarik ini terkait pembelajaran blended learning ya. Ada 3 tadi yang saya sempat ini terkait ruang belajar. Nah, yang pertama itu ada tatap maya ya, tatap maya, belajar mandiri, belajar kolaborasi. Nah, begini Pak, terkait belajar tatap maya ini, itu kan kita terikat dengan waktu ya, terikat dengan waktu dan juga ruang itu. Tentu misalnya kalau kita melakukan pembelajaran ini melalui Zoom misalnya Pak, itu kan kadang-kadang ada mahasiswanya kita itu yang ya tidak sempat masuk begitu, tidak sempat masuk. Nah mungkin juga itu tadi permasalahan belajar daring ini kan masalah paket, masalah signal itu. Nah kira-kira untuk mahasiswa kita ini yang misalnya dia tidak sempat masuk mengikuti perkuliahan yang kita lakukan melalui tatap maya ini yang memang terbatas waktunya, itu kira-kira apa solusinya untuk mereka itu? Kira-kira ada solusi tidak yang bisa kita berikan seperti itu Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini menarik. Yang kedua ini kan misalnya tentu ini terkait misalnya di akuntansi itu kan tidak semua mata kuliahnya itu teori Pak. Banyak yang ini itu harus praktek ya, harus diikuti dengan praktek, misalnya hitung-menghitung itu kalau di akuntansi itu ya teman-teman kami itu di akuntansi itu. Nah itu kira-kira ada enggak solusinya itu Pak? Karena kalau yang tatap maya ini kan sangat terbatas itu waktunya yang sempat kita gunakan ya. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak, yang terakhir itu, nah kalau kita pembelajaran tatap maya ini Pak, itu kan kadang-kadang kita kalau misalnya itu bagus kalau kita pakai Zoom misalnya. Nah kita masih bisa mengontrol atau melihat wajah dari mahasiswanya kita. Nah tapi kalau kita misalnya menggunakan WA chat, WA group misalnya Pak, itu kan kita tidak bisa melihat kelakuannya mereka ya. Nah, mungkin saja mereka sehabis misalnya kita berikan absensi dengan WA group ini, mereka langsung pergi ke mana, atau mereka tinggalkan tidur juga kan kita tidak tahu itu. Kira-kira itu termasuk juga misalnya Pak, kalau kita mengadakan evaluasi misalnya terkait penilaian ya, itu kan kadang-kadang kita memberikan soal itu lewat ini ya online itu, itu kita tidak tahu juga itu mereka mengerjakannya itu nyontek atau bagaimana. Nah itu kadang-kadang juga kita tidak tahu Pak. Kira-kira bagaimana itu agar bisa ya mungkin kita mengetahui karena itu terkait etika. Kalau etika bagus mungkin mahasiswa tidak akan menyontek itu. Nah kadang-kadang itu juga menjadi masalah itu. Ya, oke, saya kira itu Pak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ini ya. Iya langsung Pak. Ya baik. Untuk mahasiswa, ya, ini yang pertama ya. Untuk mahasiswa yang tak sempat melihat ya. Nah ini memang meskipun dalam Zoom ya, dalam apa pembelajaran tatap maya itu kita juga disarankan untuk merekam ya. Kita disarankan untuk merekam dan mengunggahnya mungkin di LMS yang kita pakai misalnya atau ke Google Classroom atau ke Moodle ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tidak sempat ngikut ya, tidak sempat ngikut atau mungkin pas di tengah jalan
ngikut jaringannya putus misalnya ya. Nah, itu bisa melihat rekamannya ya. Nah, itu bisa melihat bisa melihat rekamannya. Jadi tadi saya ngasih link tentang blended learning di YouTube itu juga seperti itu ya. Jadi setiap tatap maya sebaiknya direkam, kemudian bagi mahasiswa yang tidak sempat mengikuti, nah itu memang bisa mengikutinya di lain waktu ya. Nah, cuma problemnya ini masalah absen kan, masalah absen. Kalau dosennya misalnya jam sekian, kuliah hari ini jam 1, kan harus absen. Nah, tiba-tiba kok ada separuh lebih yang nggak ikut mengandalkan rekaman, nah itu jadi problem itu ya. Itu nah itu yang perlu dicarikan solusinya ya, gimana itu. Saya juga belum bisa jawab kalau yang masalah itu ya, karena kan bisa jadi kan absen di share pada saat Zoom kan. Kadang ada dosen yang nge-share di kolom chat itu absen di sini. Tapi saya pernah punya strategi ya kita kan kadang menyadari ya, kadang pas ada kuota mungkin nggak ada kuota, mungkin nggak ada jaringan, jadi saya absennya 2 kali. Jadi absen di Zoom dan setelah itu rekamannya saya unggah di Google Classroom misalnya. Nah, itu suruh absen di sini ya, dia ada 2 absen ya. Jadi yang nggak sempat absen di Zoom bisa absen di Google Classroom itu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi dalam pembelajaran blended itu kan belajar bisa sewaktu-waktu ya. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Bisa di mana saja dan kapan saja itu. Jadi rekaman itu bisa dilihat oleh beberapa mahasiswa yang tidak sempat mengikutinya atau mungkin di tengah jalan karena jaringan ya, jadi bisa melihat di lain waktu di channel YouTube atau di Google Classroom itu. Nah, kemudian dengan praktek ya, pelajaran yang berkaitan dengan praktek, terutama praktek menghitung. Nah, ini memang akhirnya ya kita dosen juga dituntut membuat video pembelajaran yang juga kita praktek ya. Kita praktek hitung-hitungan ya. Ya seperti kita mengajar di papan tulis gitu, kita praktek cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Cara menghitungnya seperti ini. Di kami pun juga seperti itu ya. Jadi ada praktek menggambar, itu ada beberapa dosen yang dia membuat video pembelajaran dengan cara merekam dia menggambar ya. Jadi merekam dia menggambar ya. Intinya itu kan supaya mahasiswa paham ya. Oh, cara menggambarnya seperti ini, dia benar-benar direkam ya. Jadi kamera HP-nya itu bisa ditaruh di sini kan. Seperti ini dia gambar di kertas ya. Nah, itu juga salah satu taktik ya, salah satu taktik. Karena ini kan berkaitan dengan praktek ya. Kalau berkaitan praktek berarti harus memberikan contoh praktek juga. Ya. Dosennya harus mempraktekannya ya. Apalagi kalau hitung-hitungan ya, cara ngitung ini tambah ini harus kemana, itu juga harus dipraktekkan ya. Kemudian berkaitan dengan chat ya. Chat memang WA itu juga kita nggak bisa lihat orangnya ya, tidak bisa lihat orangnya. Tapi seperti Bapak sebutkan tadi bahwa Zoom itu juga punya keterbatasan ya, keterbatasan, dan dalam pembelajaran blended ini kan filosofinya kan belajar kapan saja, di mana saja. Jadi bisa jadi setelah acara Zoom itu akan banyak bertanya mahasiswanya lewat chat itu. Jadi bertanya ya, chat di WA group biasanya ya. Kalau saya membuat WA group, jadi bertanyanya di kolom WA group bukan japri ya, supaya mahasiswa juga tahu, mahasiswa lainnya tahu. Dia tanya ini, saya jawabnya ini. Dia tanya ini, jawabnya ini. Ya memang sih tidak, itu memang menjadi apa ya?
kadang kita sudah selesai kuliah, ngasih kuliah, terus ada yang bertanya di WA, ya. Tapi kalau karena filosofinya belajar kapan saja, di mana saja, ya kita ya sebaiknya menjawab, ya, sebaiknya tetap menjawab dengan hal itu. Ya tentunya kita perlu semacam aturan, ya, di awal-awal, ya. Boleh bertanya asal jangan malam gitu kan, jangan dari libur, ya. Itu kan perlu diinformasikan, atau setelah sekian jam dari Zoom, kalian kalau yang belum jelas bisa bertanya. Itu ya semacam kontrak, kalau kita membuat kontrak perkuliahan kan, boleh bertanya. Soalnya kalau nggak seperti itu, ya nanti tengah malam ada yang bertanya, atau pagi-pagi sekali ada yang bertanya, itu juga mungkin kurang enak bagi kita, ya. Kecuali kalau kita nggak bermasalah, ya. Kalau kita nggak mempermasalahkan, bertanya kapanpun boleh, malam boleh, itu nggak jadi masalah, ya. Mungkin itu, ya, sudah saya jawab semua atau belum, ya? Ya memang ini akhirnya gini, Pak. Jadi kalau kuliah blended ini, ya karena filosofi tadi, ya, kuliah kapan saja dan di mana saja itu, ya, dan kuliah yang menyenangkan itu bisa setiap waktu itu. Kadang kita sering ditanya, ya. Saya pun sering kebetulan saya di kami itu mata kuliahnya tidak satu, ya, yang saya ampu ada 5 semua tuh. Kalau di arsitektur kan tugas itu kan harus konsultasi, jadi hampir tiap hari itu ada yang bertanya, ngasih nge-share gambar, ada yang bertanya, ngasih gambar yang ditanyakan, jadi ya kita harus harus menjawabnya. Itu Pak, minta dari saya. Makasih Pak. Iya, makasih Pak Wi atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada ya, mungkin dari saya Pak Arya. Oh ya, silakan Bu Jum. Baik, sebelumnya terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Wi atas materi yang sudah disampaikan hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ini Pak, mungkin saya yang terlewat pembahasan mengenai evaluasi dalam proses pembelajaran blended learning ini. Saya mohon penjelasan lebih lanjut Bapak mengenai evaluasi yang dilakukan, bukan hanya dilakukan oleh dosennya, tapi juga oleh pembelajar itu sendiri Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, masih berhubungan dengan praktikum Pak, karena kebetulan saya di program studi pendidikan biologi yang memang materinya ada materi yang mau tidak mau itu membutuhkan keterampilan praktikum. Ada proses mata kuliah praktikum yang di dalamnya memang diharapkan hasil dari proses pembelajaran ini adalah keterampilan mahasiswa itu terasah. Seperti itu. Jadi untuk ya misalnya di biobiologi itu ada proses pembuatan preparat yang membutuhkan kemampuan keterampilan dari mahasiswanya. Nah, sedangkan kondisi sekarang itu sangat membatasi proses ini terjadi, Pak. Seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak sebaiknya apa yang perlu dilakukan agar keterampilan ini akan tetap terasah walaupun kita sistem pembelajarannya sistem online. Baik, mungkin itu saja Bapak Wi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Tadi dari Pak Wayan kayaknya hampir sama, ya, yang terutama belum saya jawab tadi yang tugas, bagaimana kita tahu tugas dikerjakan sendiri gitu. Ya, ini juga Ibu Jumiati ini menanyakan, ya, kalau praktek gimana, ya. Nah, kami di arsitektur juga ada praktek, Bu. Ada praktek masuk studio, ya. Masuk studio, tapi karena daring, ya, karena pandemi, studio tidak dilakukan. Jadi mahasiswa dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, ini juga jadi tanda tanya. Ini benar-benar dibuatkan atau buat sendiri, ya? Ini benar-benar praktek atau tidak, ya? Nah, ini beberapa dosen menanyakan hal itu.
Tadi yang ditanya Pak Wayan juga seperti itu ya, kalau ini mahasiswanya ini benar-benar kerjakan sendiri atau tidak. Nah, salah satu caranya dari kami, karena kami tugasnya menggambar ya, jadi mahasiswa itu merekam cara dia menggambarnya ya. Jadi kami juga menilai ya, dia benar-benar ngerjakan sendiri. Demikian juga untuk praktek ini ya. Praktek karena pandemi ini, kalau prakteknya memang harus mengerjakan lab, kan ada aturannya kan. Kalau mengerjakan lab ada aturannya, harus diatur sehari berapa orang, ya. harus jaraknya berapa, harus pakai protokoler ya, harus protokoler yang sesuai COVID itu ya. Nah, kalau mahasiswanya cuma sedikit ya mungkin perlu dibuka ya, perlu dibuka lab-labnya itu. Nah, tentunya menggunakan protokol-protokol kesehatan. Tapi kalau di kami, yang namanya studio itu kadang mahasiswanya sampai 50-an orang. Jadi nggak mungkin dibuka. Jadi akhirnya kerja di rumah masing-masing. Dan ada beberapa poin itu yang harus mereka merekam ya. Ya merekam tidak harus semuanya. Jadi direkam beberapa bagian sehingga kita benar-benar tahu. Oh, mahasiswa ini memang mengerjakan sendiri ya. Kemudian diunggah ya, rekamannya tidak ya mungkin rekaman 1 jam dibuat yang video cepat itu apa, time lapse ya. Nah, itu cepat, bisa jadi cuma 3 menit ya. Jadi kita tahu. Bahkan ada juga teman saya itu yang semester kemarin ujiannya tuh 45 menit ya, 45 menit dengan menggunakan Zoom-nya itu nyala semua ya. Jadi dia nulis itu kelihatan semua. Itu juga menjadi bahan ya, bahan pertimbangan ya. Jadi selama 45 menit karena biasanya Zoom yang gratis itu kan 45 menit ya. Jadi ujiannya itu sekitar 40 menit, dia kameranya itu dihadapkan ke dia semua, ke mahasiswa ya. Jadi dosennya itu tahu benar-benar ya, akhirnya ya sama saja seperti menjadi pengawas ya, menjadi pengawas ujian, tapi di pengawasnya di laptop kan, laptopnya dosen, jadi lihat itu. Jadi selama kuliah diperbolehkan kamera tidak nyala gitu kan, karena kan kalau nyala katanya kuotanya tambah besar ya. Pada saat ujian itu, nah mahasiswa harus benar-benar menyalakan kameranya ya. Jadi ini benar-benar bisa tahu. Jadi kalau dulu kita mengawasi di kelas, sekarang mengawasinya lewat Zoom. Nah, itu juga bisa dilakukan. Itu mungkin Bu ya dari saya tentang praktek itu ya. Ya, mohon maaf Pak Wi, mungkin karena saya yang terlewat materi yang tadi, ada materi yang terkait evaluasi Pak Wi. Setelah karena kebetulan tadi sebelum materi kami dibagikan materi di grup, ada materi di halaman berapa itu yang menyatakan mengenai evaluasi Pak Wi. Yang katanya proses penilaian ya bukan hanya otoritas pengajar tapi perlu penilaian diri oleh pelajar. Mungkin Pak Wi tadi sudah menjelaskan, saya mohon maaf Pak Wi, mungkin saya yang terlewat. Ya, jadi memang terima kasih Pak. Dalam proses blended ini tidak hanya kita dosennya yang menilai ya, bisa juga mahasiswa juga saling menilai juga ya. Jadi ini kan yang penting itu kan prosesnya ya. Prosesnya bukan hasilnya ya, bukan hasilnya. Jadi proses dalam pembuatan tugas, proses dalam ujian itu yang akan kita nilai. Dan bisa juga mahasiswa juga saling memberikan evaluasi. Evaluasi tentunya evaluasi ke dosennya ya. Evaluasi ke dosennya. Dosen bisa menyebar kuesioner ya, bisa menyebar kuesioner sehingga mereka bisa mengisi kuesioner itu sehingga dosennya bisa menyimpulkan menurut mahasiswa itu apa yang sudah kita lakukan itu seperti apa ya. Itu mungkin bisa untuk perbaikan periode berikutnya.
Itu Bu, mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Wi. Oke, Bapak Ibu, kita masih punya waktu beberapa menit. Silakan bagi yang ingin masih ingin didiskusikan terkait dengan blended learning. Jadi perlu kami informasikan bahwa sesi selanjutnya, sesi 4, itu akan dilangsungkan pada tanggal 4 November atau hari Rabu lusa dengan tema flipped learning. Jadi masih kaitannya sama metode pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan nanti jam dan link Zoom. Seperti biasa nanti akan di-share di grup. Oke, silakan Bapak Ibu. Masih ada yang yang tanya di chat ini ya. Di chat apa ini? Untuk melakukan pembuatan video animasi ya. Apakah ada aplikasi software yang direkomendasikan? Nah, ini memang ada beberapa aplikasi yang kita bisa gunakan ya. Kita bisa gunakan. Tapi seringnya harus berlangganan ya. Seringnya harus berlangganan dan biasanya langganannya per tahun mahal ya. Bisa sampai di atas 10 jutaan ya. Biasanya di atas 10 jutaan. Tapi ada yang semacam promosi ya, menggunakan cara trial ya. Bisa dipakai dalam waktu 14 hari, bisa dipakai dalam waktu 7 hari, bahkan ada juga yang hanya dipakai hanya 3 hari ya. Nah sekarang yang paling tren itu kan ini ya Pak, whiteboard animasi ya, whiteboard animasi ya. Nah itu Xplay ya, Xplay, EXPLEE. Nah, Bapak Ibu bisa Google ya, Xplay itu bisa, itu ada trialnya 14 hari ya. Daftarnya bisa pakai email ya, daftarnya bisa pakai email. Atau video scribe ya, video scribe. Jadi video scribble ya, video scribble. Itu juga whiteboard animasi ya. Kalau ini hanya 7 hari nih ya, video scribe, tapi video scribe itu harus mendownload ya. Kalau Xplay itu tidak mendownload ya. Jadi kalau tutorialnya banyak ada di YouTube tuh banyak cara membuat tutorial itu. Ada juga yang animasi ya. Animasi itu yang seperti kartun itu, itu pakai Powtoon ya. Itu pakai Powtoon ya. POWTON ya. POWTOON, Powtoon. Nah, itu itu juga ada trialnya. Nah, cuman kalau trial itu biasanya nama perusahaannya akan muncul. Ada yang besar, ada yang kecil itu ya. Itu kita dasarnya pakai email ya. Atau yang seperti kita seperti pembawa acara itu ada ya, Prezi, itu Prezi ya. PREZI, prezi.com itu dari Prancis itu ya. Nah, itu ada template-nya semua itu. Itu juga trialnya ada sekitar semingguan itu. Nah, yang sekarang yang jadi pertanyaan dalam waktu trial itu ya sebaiknya kita manfaatkan untuk belajar dan kalau bisa ya gunakan sebanyak-banyaknya kita menghasilkan selama trial itu ya. Tapi dengar-dengar kalau waktunya habis kita bisa daftar lagi pakai email yang baru lagi. Jadi emailnya baru lagi, daftar lagi. Itu mungkin itu bisa ya. Itu kira-kira yang sering digunakan ya, yang sering digunakan itu kalau whiteboard itu Xplay dan video scribe. Kalau yang kartun itu kebanyakan Powtoon ya. Powtoon. Kemudian kalau yang video yang seperti pembawa acara itu Prezi, prezi.com. Itu mungkin yang bukan saya merekomendasikan ya, tapi seringnya dipakai itu. Bahkan mahasiswa itu sekarang kalau membuat tugas itu seperti buatnya pakai itu. Jadi saya pernah waktu kemarin semester lalu itu
saya mengeluarkan tugas, biasanya tugasnya itu makalah ya. Biasanya tugasnya makalah tentang sejarah kota ya, makalah. Terus waktu itu saya bebaskan ya. Boleh makalah, boleh pakai PPT, PowerPoint, boleh pakai video animasi, boleh pakai whiteboard animasi, dan ternyata sebagian besar mahasiswa itu ngerjakannya pakai whiteboard animasi dan video pembelajaran. Jadi memang ya benar kata beberapa orang itu kan mahasiswa Gen Z itu perlu kreativitas ya, kreativitas tinggi. Jadi mereka justru membuat tidak membuat makalah ya, sejarah kotanya dia tulis dengan video-video animasi, itu malah justru lebih menarik, lebih kreatif ya, lebih kreatif di situ. Itu mungkin jawaban saya tentang pembuatan video animasi ya. Iya, terima kasih Pak Wi. Ini banyak sekali aplikasi ini yang bisa kita coba. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum mungkin masih ada yang mau bertanya, atau Pak Asrul Nazar barangkali ada yang ingin di-share Pak? Itu Bapak Ibu yang lain sebelum kami tutup. Ada lagi ya? Iya Pak, Pak Wi, mungkin barangkali untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin teman-teman ini karena di sini sudah masuk jam sholat zuhur ini Pak. Oh ya. Masih ada yang tinggal untuk sholat. Jadi barangkali mungkin kita cukupkan sampai di sini Pak. Oh ya boleh. Ya. Insya Allah dari Bapak Ibu sekalian untuk materi hari ini sesi 3 yakni blended learning kita cukupkan sampai di sini. Materinya sudah kami share di grup atau nanti ada link Google Drive yang akan kami kirimkan untuk Bapak Ibu yang belum sempat download materinya di grup WA. Kemudian absensi untuk kegiatan hari ini sudah kami share di kolom chat. Silakan di absen sebelum Bapak Ibu meninggalkan room Zoom. Dan terakhir kami aturkan terima kasih banyak kepada Pak Wijanarka atas materinya yang hari ini banyak hal yang memang menjadi catatan buat kita. Utamanya bagaimana dosen sebenarnya berinovasi mengenai bagaimana menggunakan 4 ruang tadi yang disampaikan sama Pak Wijanarka, ada tatap muka, tatap maya dan 2 lainnya itu. Oke, terima kasih banyak Pak Wi atas materinya hari ini, semoga berkah dan kami tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Wi. Terima kasih Pak Wi. Terima kasih. Terima kasih.